Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngaryung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngaryung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, pada podcast kali ini cukup menarik karena kita akan berbicara event yang mengedukasi, yang menginspirasi seni dalam fotografi. Nah, seperti apa sih event tersebut? Mungkin kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Akang Tete Sampurasun. Sampai. Sehat? Alhamdulillah ya, Sehat badan mas, Sehat. aku yang kurang sehat kira-kira begitu. Baik, Akang Teteh boleh disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin diawali dengan Akang dulu nih dari pojok dulu. Silakan. Perkenalkan saya Rana dari mahasiswa dari kampus Ars University. Baik, Akang di event ini selaku apa nih Kang? Di event ini saya kebetulan dipaksa dan dijongklokin untuk sebagai ketua pelaksana begitu ya. Baik, mungkin warga Bandung sudah tahu ya dijongklokin ya, jadi didorong-dorong gitu warga Bandung. Jadi mangga Kang kalau misalkan pengen bahasa Sunda juga silakan gitu. Dipaksa untuk bukan dipaksa sih ya, memang semuanya menyerahkan itu jadi ya mau nggak mau saya bilang nggak mau, dipaksa saya ditodongin laras panjang kan di sini, mau nggak nih jadi ketua ya, jadi saya mau nggak mau jadi mau deh gitu ya. Baik, terima kasih Akang sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya di sini akan berbagi informasi juga ya Kang seputar event Harmony Expo. Nah seperti apa sih? Tapi sebelum itu kita perkenalin nih Teteh yang satu dulu ini nih. Silakan Teteh. Halo semuanya, aku Farsya dari Ars University juga. Di sini di event ini saya selaku ketua divisi acara. Ketua divisi acara. Wah, terima kasih Teteh. Ini berbicara Harmony Expo ini seperti apa sih acaranya dan apakah ini tuh memang agenda rutin atau bagaimana? Mungkin boleh nih Kang Rana ya. Boleh. Kang Rana boleh disampaikan mungkin latar belakang acara ini nih. Untuk Harmony Expo ini adalah nama acara, nama event yang diadakan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah fotografi. Memang agenda ini atau ujian ini atau UAS ini ada di setiap tahunnya. Hanya saja di tahun 2024 ini kami angkatan 2023 meng-create acara ini menjadi beda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mana basic dari UAS ini adalah pameran fotografi yang seyogianya setiap tahunnya itu adalah foto objek di print dipajangkan, foto objek di print dipajangkan. Setiap tahun seperti itu. Adapun yang membedakan hanya tempatnya saja, audiensnya saja yang membedakan. Nah, untuk tahun ini kita membuat nama ini menjadi Harmony Expo. Kenapa ada expo di sana? Jadi kita buat ini menjadi medium yang lebih besar. Itulah kenapa di dalamnya tidak hanya fotografi exhibition, tapi juga kami menghadirkan beragam seni dan budaya. Terlebih daripada itu, kami menularkan ilmu yang sudah diberikan oleh kakak tingkat kami di ilmu fotografinya, kami tularkan ke siswa-siswi pelajar. Begitu. Ini memang khusus untuk jurusan ilmu komunikasi saja atau bagaimana nih? Setahu kami sih untuk ilmu komunikasi saja ya. Oke. Tapi memang untuk pamerannya baru diselenggarakan tahun ini. Untuk pamerannya setiap tahun. Hanya saja kalau mediumnya yang sebesar tahun ini kayaknya baru tahun ini ya. Karena kita gabungkan antara entertain dengan exhibition gitu. Jadi exhibitionnya tetap ada, yang tiap tahunnya tuh exhibitionnya, fotografinya, pamerannya. Tapi untuk di tahun ini kita ada eventnya, ada seninya, ada ya banyak lah, kita mengundang mau itu tari, mau musik live, home band dan yang lain-lain gitu. Wow, luar biasa. Ini diselenggarakannya berapa hari Kang? 14 minggu kebanyakan. Kebanyakan. 7 hari 7 malam. Sehari. Satu hari saja ya? Sehari aja. Oke, karena yang kita tahu ini diselenggarakan di SMKN 13, betul ya? Betul, di lingkungan ini sekolah. kenapa sih Kang diselenggarakannya di sana dan apakah siswa-siswi menjadi salah satu target juga nih Kang untuk pameran ini atau bagaimana? Pertama alasan jujurnya, silakan. jujurnya adalah karena tadinya kita mau mengadakan ini di lingkungan kampus, hanya saja karena di kampus kami sedang melakukan akreditasi, jadi kita cari tempat lain atau venue lain untuk mengadakan acara ini. Kebetulan saya adalah tenaga pendidik atau pelatih juga di SMK 13 Bandung. Itulah kenapa saya tarik aja ke SMK 13 untuk eventnya. Terlebih lagi memang ada siswa di sana, jadi kita nggak usah capek-capek ngundang tamu tuh. Jadi kan biasanya kita setiap tahun tuh ngundang warga, ngundang alumni, ngundang pecinta atau
peminat fotografi. Tapi kan kalau udah di lingkungan sekolah ya udah mereka udah nggak kemana-mana, udah di situ udah ada aja gitu target pasarnya. Oke. Audiensnya. Lalu kalau respon dari siswa-siswi yang hadir tuh, yang mengunjungi pastinya event tersebut itu bagaimana kan? Marah-marah sih kayaknya. Enggak ya. Antusias parah. Antusias ya? Parah. Karena Oke. karena mungkin mereka tuh biasanya yang datang ke sekolah tuh ya produk makanan, iya, kuliner, minuman, betul. yang which is mereka ya promo gitu, harga murah dan yang lain-lain. Tapi kami menghadirkan hal yang beda. Mereka kita ajarkan teknik fotografi dengan menggunakan media handphone gitu, dan kita juga kasih entertainnya, kita kasih kesenian-keseniannya yang di dalamnya juga mereka bisa ikut seru-seruan bareng. Belum lagi ada door prize-nya, ada hadiahnya. Kita juga adakan lomba untuk mereka, lomba instastory dan yang lain-lain. Oke. Jadi jadi hawa baru aja untuk anak-anak pelajar. Jadi memang pure mengedukasi ya Betul. dalam seni fotografi, luar biasa. Saya jadi tertarik juga ya, pengen lihat gitu. Mungkin ada videonya nanti ya. Saya juga tertarik nih Ada kayaknya. ya. Tertarik apa? Oke. Nah, Teteh. Iya. Teh Pasya. Farsya. Teh Pasya. Pasnya mau ungu. Beda dong nanti jadinya nyanyi kita ya. Biru-biru Farsya. Teh Pasya, pastinya dalam event atau acara pasti ada tema atau disebutnya, bisa dibilang selain tema tuh apa namanya ya? Konsep, betul. Konsep yang diusung. Ini untuk kemarin nih yang diselenggarakan di SMK 13 ini apa teh temanya atau mungkin konsep yang diusungnya? Oke, karena kita nama eventnya itu Harmony Expo, kita ngangkat temanya itu, kita ada tema bersama dalam asa, bersatu dalam karya. Wah, Nah, seperti artinya apa tuh? asa itu kan harapan ya, sebuah betul. harapan di mana kita selaku panitia dan penyelenggara menaruh harapan pada event ini untuk bagaimana event ini tuh bermanfaat bagi sekitarnya terhadap lingkungan sekitar. Terus ada bersama dalam asa, bersatu dalam karya. Nah, di sini kita juga punya harapan di mana kita karya-karya ini kita bersatu antara tim exhibition sama tim event, karena kita terbagi menjadi dua, bersatu untuk kayak kita membuat karya, kita menyelenggarakan karya yang mana karya ini pastinya kita punya harapan bermanfaat untuk yang lainnya. Luar Gitu. biasa. Jadi memang yang tadi akan sampaikan yang menginspirasinya ini. Kalau berbicara tujuan teh, diselenggarakan, apalagi diselenggarakan yang di SMKN 13 Bandung ini apa sih teh? Tujuan tidak lain dan tidak bukan ya, yang prioritasnya adalah untuk memenuhi tugas UAS mata Pastinya kuliah ya. fotografi, itu yang menjadi kesepakatan antara panitia dan juga tim exhibitionnya. Tapi di luar daripada itu, lebih daripada hal itu, tujuannya itu ya untuk bahwasanya kita kepada dosen kami menyampaikan kita nggak hanya memahami dan mempelajari nilai apa sih pelajaran fotografi yang sudah mentor-mentor kita berikan, tapi kita juga memberikan kepada yang lain gitu, agar nih dasar-dasar teknik terhadap fotografi itu kayak gimana dan yang lainnya. Gitu Wah, sih. itu kira-kira ada berapa orang sih bisa dibilang panitianya nih dalam event tersebut? 40.000 kurang lebih sih, kebanyakan Kebanyakan ya. Panitianya sih nggak banyak, cuma 8 orang. Cuma 8 Untuk orang. memanage mahasiswa-mahasiswa lain, kita tuh satu angkatan kan terbagi atas dua nih, ada dua bagian angkatan, ada kelas siang dan kelas malam. Nanti kalau disatuin kurang lebih ada berapa ya? 80? 80-an. 80 sekian. Dan nah, untuk panitianya cuma 8 orang. Cuma 8 orang. Cuma 8 orang. Wow. Karena yang berani untuk begadang mungkin sekian. Betul, karena Karena ini- kita begadang parah. Iya, pastinya. Pagi Karena ini sampai- lumayan acara besar juga ya. Melibatkan panitia hanya 8 orang. 8. Untuk menghadirkan 1.000 pengunjung. 1.000 pengunjung. Sampai ke 1.000 pengunjung ya. Di datanya 800 lebihan. Wow, luar biasa. Tapi targetnya memang 1.000 itu ya. 1.000. Ini boleh nggak sih Kang Teteh? Nggak boleh. belum beres. Oh, belum pertanyaannya. beres. Sorry. Belum beres pertanyaannya Sorry. ya. Ini boleh nggak sih di-spill gitu? Ini persiapan acaranya bagaimana? Yang melibatkan 8 orang panitia itu. Wah, panjang ya kalau persiapan. Boleh disampaikan aja. Kalau kesan- Ditungguin kok sama warga Bandung, sepanjang apapun ceritanya silakan. Untuk persiapannya secara singkat, kami kan terbagi atas dua. Ada yang fotografi exhibition, ada yang tim event. Iya. Untuk yang tim event, obviously mereka mempersiapkan segala persiapan event. Entah itu talentnya, keuangannya, Betul. sound systemnya, lightingnya, venue-nya, konsumsinya, dan lain sebagainya. Untuk yang tim exhibition, tugas mereka hanya foto objek, kasih ke kami selaku panitia, kami yang print fotonya, kami yang tempel ke media cetaknya, terus kami yang memajangkannya untuk kemudian nanti dipamerkan ke siswa-siswi pelajar tadi di SMK 13. Jadi persiapannya ya mungkin teman-teman tim fotografi exhibition ada terbagi atas 4, fotografi wedding, fotografi stage, fotografi produk, dan fotografi Jurnalistik. jurnalistik gitu. Nah,
mereka punya tempatnya masing-masing tuh. Yang jurnalistik ya paling ke jalanan, foto yang apapun yang ada di jalan, namanya street photography. Kemudian yang wedding mereka ya gimana caranya belajar foto pre-wedding, Betul, foto pengantin cewek dan cowok gitu. Nah, untuk foto produk ya tentu saja foto produk. Nah, kalau stage teman-teman kelompok foto stage itu cari event atau festival mungkin yang bisa diambil objeknya di atas panggung. Nah, itu persiapan mereka tuh hunting-hunting tuh. Selama 1 atau 2 bulan tuh mereka hunting ke berbagai tempat untuk yang 2 bulan sebelum acara ya. 2 bulan 1 bulan sebelum acara. Nah, mereka hunting tuh ke berbagai tempat untuk yang fotografi exhibition-nya. Kalau kami tim event, setelah mereka ada objeknya, difoto, kirim ke kami cetak, kami print, kami tempel di media cetaknya, kemudian kami pajangkan, terus kami siapkan talentnya, sound systemnya, konsumsinya, kursinya, hansipnya, kebersihannya, runtahnya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya semuanya sudah dipersiapkan. Betul. Luar biasa. Jadi kurang lebih memang persiapan ini 2 bulan sampai 1 fokusnya sih 1 bulan, 1 karena yang 2 bulan bulan ya itu fokusnya teman-teman ya. yang exhibition, yang fotografi. Wow, luar biasa. Jadi memang sebelum itu tuh persiapan yang sudah hunting-hunting foto dan yang lainnya. Kalau yang tadi yang akan bilang media cetak itu di mana? Media cetak Ars University atau di mana? Bukan medianya, ininya papan untuk cetakannya. Itu karena banyak banget tuh. Jadi sudah banyak, sudah disebar-sebar maksudnya. Betul. Wah, luar biasa. Kalau berbicara tantangannya nih Kang, pasti dong ada hambatan, ada tantangan itu seperti Benteng apa Takeshi sih? kali ada tantangannya. Itu apa aja sih Kang? Boleh dong diceritain. Tantangannya ya hal-hal klasik ya. Iya. Seperti Kayak- apa tuh? Boleh ya. Tapi juga kayak apa tuh, barangkali Kak? nih Kira-kira boleh kayak apa tuh? disampaikan. Tantangannya sama kayak kalau misalnya menyelenggarakan event-event ya, dari mulai pendanaan, Benar, udah paling pendanaan mah udah udah agak keras paling nih, klasik gitu. Pendanaan itu Pendanaan. boleh kok. Silakan. Ya karena yang kita ketahui ya, jangankan kita lah, Diskominfo pun, teman-teman keluarga besar Diskominfo yang menyadari bahwa setiap event memerlukan banyak dana, entah itu Betul. medium kecil, sedang maupun besar. Nah, kendala kita adalah di pendanaan, sebagaimana kita Yang pertamanya dana ya. Dana. Karena kebetulan sebagaimana kita ketahui, setiap event atau pengajuan itu minimal kan 3 bulan sebelum, sedangkan Betul, kita betul. persiapan 1 bulan. Jadi mau mengajukan kemanapun sponsor agak sulit tuh. Gitu. Tapi akhirnya setelah berdiskusi dengan panjang, kita dapat solusinya dan yang lain-lain. Terus tantangan lainnya ya mungkin untuk foto yang kita kumpulkan, untuk kemudian foto mana yang mau dipajangkan, diinstalasikannya seperti apa, seperti itu. Terus juga talentnya mau talent yang seperti apa, yang cocok untuk anak pelajar, tapi kita juga bisa flash mob bareng, bisa sing along bareng gitu. Itu sih yang sulit menurut aku. Talent itu boleh dari luar atau hanya misalkan dari Ars University atau yang SMKN 13 tadi? Sebetulnya di setiap tahun-tahun sebelumnya selalu melibatkan mahasiswa ya. Mahasiswa. Tapi untuk tahun ini kami mencoba bawa talent dari luar. Untuk apa? Tujuannya adalah ya biar kita fokus ke UASnya aja. Oke. Jadi jangan keganggu UASnya, karena target kita adalah di tahun ini untuk event itu adalah ya pemenuhan tugas UAS, bukan untuk kita seru-seruan bareng. Seru-seruannya itu bonus aja. Baik. Jadi memang melibatkan ini talent dari luar. Lalu ini talent bagaimana tahu nih ada acara yang Harmony Expo ini sebelumnya sudah Sudah dipromosikannya melalui apa? Mereka hadir sebagai vendor. Oh. Nah, bukan sebagai undangan. Mereka hadir sebagai vendor. Oke, jadi memang acara ini juga sudah tersebar di sosial media atau mungkin Betul. Oke, kalau boleh tahu misalkan di sosial medianya di mana nih? Di Instagram. Di Instagramnya Anya Geraldine, di Instagramnya Iko Wise, Oh, gitu. baik. Banyak sih. Langsung ke influencer ya, gimana dong? Ini mahal lah pendanaannya loh. Di Ya itu, berbagai makanya. platform sih, kita juga ada Instagram pribadi, Instagram Harmony Expo, kita kaitkan juga dengan Instagram angkatan namanya Ilkom Area atau ilmu komunikasi area, terus kita kaitkan juga dengan Instagram kampus Ars University, terus kita juga ada kerjasama dengan RRI Bandung yang which is itu juga di bawah Kominfo. Betul. Gitu. Karena ini persiapannya ini menurut saya sebentar, singkat sih, cuma Singkat, 1 sampai 2 segini bulan paling, doang gitu kan. segini. Tapi bisa, maksudnya sampai talent dari luar tuh bisa ikut bergabung juga sih Iya. dalam meramaikan Nggak banyak event sih, atau cuma acara Juicy ini ya. Lucy aja. Iya. Oh mahal ya. Sama ada Astrid. Itu lagi naik loh. Sama ada Astrid. Jadi gerengseng dong. Baik. Nah, Akang Teteh tadi seperti yang Akang Teteh sampaikan bahwa antusias yang ada di SMKN 13 juga tadi cukup banyak ya dan cukup menarik juga nih, pastinya menarik perhatian. Ini ada cerita nggak sih yang bisa dibagikan nih dari Akang sama Teteh pada saat event tersebut? Gimana tuh? Ada yang mau dibagikan nggak? Misalkan ya Banyak dari salah sih. satu peserta boleh disampaikan cerita menariknya Lebih nih. ke mungkin kayaknya nggak expect
yang datang tuh bisa hampir mau 1.000. Sebanyak itu. Sebanyak itu kayak Oke. pusing, tapi Pusing, pusing. nyam-nyam Tapi kenyang, itu pusing. seru sih. Ah. Aku nggak expect sih dari situ. Terus ternyata semuanya juga ikut menikmati apa yang kami sajikan gitu di event itu. Itu seharian dari pagi sampai sore apa Enggak, bagaimana? sampai jam 2 siang. Sampai jam Oh, dua- sampai dua Dari kita jam udah 8. beres. Oke. Kalau dari Akang ada cerita nih, cerita nggak yang bisa dibagikan kepada warga Bandung? Nah, saya dihadapkan dua sektor yang sebetulnya sulit untuk mengikuti acara tersebut. Maksudnya sulit adalah masih abu-abu nih, kayaknya datang atau enggak ya, bisa ngikutin acaranya atau enggak ya. Ini ada Yeah. dua sektor nih. Yang pertama sektor dari sekolahnya, kedua dari sektor dosen. Nah, kita tuh dosen untuk mata kuliah ini tuh lumayan muda banget gitu, jiwanya jiwa pemuda Anak banget gaul dosen gitu. Iya. gitu. Dosen kami yang ini tuh jiwa muda banget. Jadi kami awalnya pada ragu tuh, ini Pak dosen datang nggak ya, Pak dosen bisa ngikutin flow-nya nggak ya. Iya. Kita tuh ragu di situ. Terus di pihak sekolah juga kita karena mereka baru melakukan rotasi jabatan di sekolah tersebut, yang saya lihat juga banyak orang-orang baru di bagian-bagian khusus seperti kesiswaan dan yang lain-lain. Saya ragu, sempat ragu bahwa ini kira-kira ada yang datang nggak ya Agak dari pihak pesimis sekolah. ya. Dan taunya itu di barisan paling depan penuh sama pejabat-pejabat sekolah. Terus dari kampus juga ada yang datang perwakilan. Pak dosen juga hadir dengan menggunakan batik, yang kita juga nggak expect beliau datang pakai batik gitu. Karena kan sehari-hari ya biasa aja, santai gitu setelah anak muda. Nah, kita nggak expect sampai situ. Dan terus dari hadiah yang kita sediakan tuh awalnya nggak terlalu expect banyak-banyak ya, paling dari satu produk satu sponsor paling 10, Iya, dari sponsor ini 10 gitu. Taunya ada 80 atau 90. Udah banyak ya? 90 goodie bag yang udah pasti kita bagiin untuk 90 siswa. Gitu. Luar biasa. Jadi memang awalnya sempet ada pesimis ya Akang Teteh Sempet, ya. sebulan. Karena mungkin agak sepi dulu nih pagi-pagi atau Sepi dulu, langsung kita bilang tuh, kok sepi sih, doret tete gitu. Ngumpul deh semuanya langsung tuh. deh digoyang. Gitu. Luar biasa loh. Ini hiburan nih jangan-jangan Akang sendiri ya. Saya dari tadi tuh. Iya ya. Jangan-jangan hiburannya ya. Dari Akang ya. Oke, ini menurut saya itu suatu kebanggaan sih Kang. Iya banget. Selain Banget. itu Kang ada kebanggaan yang lain gak sih dalam acara kemarin Kang? Kebanggaan kami ya mungkin sama kalau ditanya kedua-duanya sama, karena sama ya. untuk dalam sejarah mata kuliah fotografi ini kami rasa sih baru tahun ini untuk yang bisa mungkin Iya. kami nggak tahu di angkatan-angkatan sebelumnya, tapi berdasarkan riset dan kami cari di akun media sosial yang lainnya, kayaknya baru tahun ini yang mengadakan event di UAS fotografi yang di-create seperti ini gitu. Dengan event yang seperti ini, talent yang sedemikian, sound system dengan sekian ribu watt, kemudian bantuan lighting dan yang lain-lain, terus sponsor dan tenda-tenda yang kami hadirkan itu keren sih menurut kami. Ya puas lah ya. Puas. Untuk Sebulan. persiapan sebulan dan Sebulan. tidur jam 3 subuh tuh kayaknya Berangkat puas jam sih 7 gitu. pagi, Gitu. pulang Ini jam 12 untuk tahun malam. depan ada bakal ada penambahan gak sih panitia, nggak sampai 8 orang gitu? Maksudnya kalau 8 orang tuh kayak apalagi acara sebesar ini lumayan loh. Gitu. Kalau untuk tahun depan karena kebetulan UASnya juga nggak akan ada, jadi mungkin kayaknya ya. itu adalah agenda estafet sebetulnya, agenda tahunan yang diestafetkan ke mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi kami bukan lepas tanggung jawab, artinya tugas kami ya hanya untuk tahun ini aja, Betul. karena kami di Oh, karena ini untuk semester 3 saja. semester 2, semester 3. Semester 2 dan semester 3. Pemenuhan MKDU, mata kuliah dasar umum. Oke, berarti kalau tahun depan ini adik kelas akan Maba gitu, mahasiswa baru yang meneruskan. Nah, entah yang Oke. seperti apa acaranya itu tergantung mereka. Tergantung merekanya. Gitu. Kalau dari kita kan udah konsep, dari tema juga ya, itu Betul. terserah mereka Betul. aja. Betul. Mungkin nanti akan menghimbau saja. enggak sih Oh, kayaknya. enggak sih? Enggak akan juga nih. Takutnya siapa nih? Tua Iya. banget kayaknya gitu. Gitu, Baik. Oke, Kak, kalau misalkan tahun depan nih pasti juga kan akan diselenggarakan juga. Kemungkinan sih Kalau iya UASnya ya. udah pasti ada, Kemungkinan udah cuman pasti ada, Udah cuman pasti ada. untuk Seperti event apanya? ini seperti apanya belum tahu mungkin Iya, ya. betul. Tapi jika memang akan diselenggarakan lagi nih Harmony Expo ya namanya. Ini apa sih harapan Akang dan Teteh untuk Harmony Expo tahun depan? Mungkin dimulai dari Akang nih. harapan saya sih jauh lebih besar dari yang kemarin sih. Iya. Karena kan kalau kita negara berkembang ya mau nggak mau berkembang jauh lebih baik. Betul, Gitu. betul, Setidaknya nggak stagnan banget lah gitu, nggak di situ. Jadi fluktuatifnya ke arah yang lebih baik, bukan fluktuatif ke arah yang lebih negatif gitu. Jadi Lebih besar ya betul. acaranya ya. Misalkan sound system yang kemarin cuma 6.000 watt, tahun depan bisa 8.000 watt. Talentnya yang sekarang cuma 3 atau 4 talent, nantinya bisa 7-8 talent. Yang hadir tahun ini
800 sampai 1000, tahun depan bisa 2000 dengan audiens yang berbeda-beda, misalkan Betul. nggak mesti pelajar ya. Gak gitu. mesti di SMA SMK mungkin ya. Nggak mesti, bisa di perkumpulan Hansip sekota Bandung, Betul. bisa perkumpulan pedagang basmut sekota Bandung kan bisa macam-macam gitu, Bisa, banyak komunitas mah. boleh. Bisa di Gitu. kontak kelurahan juga ya. Heeh, siap. Macam-macam. Oke, jadi mungkin pastinya lebih berkembang dan lebih maju ya, Iya. Kang ya. Kalau dari Teteh nih harapannya apa nih untuk tahun depan? Kalau dari saya sih, Lagi oh sudah iya. kayak Teteh ya, gimana Teteh. ya sekarang Sorry, sekarang sorry, ya sorry. memang hidupnya Teteh. tahu. Heeh. Heran. Silakan. Sebenarnya sebetulnya sama sih ya sama Pak Ketu. Pak Ketu. Iya, ini Pak Ketu kami ini Jadi panggil yang Bapak loh. ini. Iya sih. Emang Iya tampangnya sih, kan dan didukung loh sama hostnya nih. Iya sih. Makanya tadi saya tanya, ini temannya betul katanya sama semester 3 kok. Katanya, oh baik. Boleh lanjut aja kali ya harapannya. silahkan orang tua saya. Silakan. Harapannya sih sama pokoknya di tahun berikutnya kalau misalnya mau menyelenggarakan lagi Heeh. yang pasti harus jauh lebih meriah daripada yang sekarang, daripada yang tahun sekarang lebih baik. Dan yang pasti pesan-pesan buat adik-adik tingkat yang nanti akan menyelenggarakan jadi tim event tuh seru loh. Seru banget. banget, Jadi nggak apa, begadang, dicobain. nggak Begadang, begadang, 3 jam, nggak banyak kerjaan. nggak banyak kerja juga. Kita bangun bisa zuhur tuh ya. Betul. Jadi direkomendasikan banget tim event nanti pilihnya. Itu Gitu, sih jadi kayaknya. rekomendasi tim event. Cobain deh. Cobain. Cobain. Teteh Akang sakit gak? Karena gini, kalau boleh saya tambahin, kesuksesan acara pameran itu adalah di tim event sebetulnya. Betul. Karena tim foto exhibition, Iya. kesuksesan mereka hanya fotonya layak dipamerkan. Betul. Dan itu Oke. hanya untuk sudut pandang Pak dosen aja. Dan penonton yang datang atau pengunjung yang datang, mereka hanya bisa menilai, oh ini foto ini, produk ini, di jalanan ini objeknya ini, hanya sebatas itu. Tapi untuk event overall dari start sampai finish tuh tim event, makanya biasanya tolak ukurnya adalah tim event. Gimana mereka bikin acaranya, apakah itu mau bentuk podcast, mau itu seminar, mau itu banyak ice breakingnya dan yang lain-lain, terserah tim event itu sih sebetulnya. Makanya harusnya ya di setiap tahun ada peningkatan di tim eventnya. Kalau fotografi exhibitionnya begitu-gitu aja sebetulnya. Nah, itu mungkin tugas Akang Teteh untuk nantinya nih, untuk adik-adik kelasnya yang harus Nggak mau. Gimana ya? Ayo, bisa gitu dong. Kan biar lebih berkembang acaranya. Dan Akang Teteh nih yang pada saat ini, berarti ini acara yang terbesar tahun ini ya? Betul? Kayaknya Di sih mata kuliah ini, mungkin. di mata kuliah Oh, ini. di mata kuliah ini terbesar ya. Nah, itu makanya harus dibagikan ilmunya nih kepada adik-adik kelas. Ya kalau ditanya mah kita jawab ya kalau gitu. Masa tiba-tiba Harus datang. dong. Terus kita tiba-tiba datang, ini jelek, harusnya gini. Kan enggak dong gitu dong. Baik. Ya, Akang Teteh terakhir nih, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan kesan-kesan atau pesan-pesan yang kemarin sudah mengunjungi Harmoni Expo di SMKN 13 nih kepada pengunjung nih. Mau Akang Teteh dulu Ladies silakan. first. Dari tadi saya boleh, terus. boleh Aku dulu siap, ya. Teteh dulu ya. Pesan-pesannya ya untuk Atau, pengunjung yang kemarin. yang mau disampaikan ke pengunjung. Oke, dari aku sendiri sih semoga yang pertama ilmu yang kita berikan meskipun mungkin hanya basic-basicnya aja itu tuh bisa bermanfaat bagi yang kemarin mengunjungi. Terus kalau misalnya di next tahun depan ada lagi event, cobain datang lagi. Cobain datang Cobain lagi ya. datang lagi sih, Oke, kayaknya. siap. Next, Akang silahkan. Pesan dari saya, sate cisangkuy 10 Aduh, tusuk. bukan. Ayam Bu Ima Bukan. seporsi sama jukut goreng. Bukan. Oh, bukan pesan-pesan. Iya, untuk pengunjung yang sudah hadir kemarin nih, Oke. ada yang mau disampaikan barangkali. Yang saya sampaikan pertama untuk Pak dosen kami, Bapak betul. Mahardiansyah, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan keleluasaan kami untuk bertindak membuat event ini sebesar yang kami mampu. Dan terima kasih sudah berkenan dan mau mengikuti flow dari awal sampai selesai. Dan terima kasih sudah memantau sesuai dengan kapasitasnya, karena dosen kami ini adalah tipikal dosen yang membebaskan tapi dia mantau dari kejauhan. Ada yang out, ada yang offset, dia masuk baru dia ngomong. Kalau sejauh ini dia kira aman, ya udah dia nggak pernah ikut campur ke kita. Jadi itu yang memberikan kami keleluasaan. Jadi terima kasih banyak untuk Pak dosen kami. Pak dosen. Terus untuk siswa-siswi SMK 13-nya terima kasih banyak sudah mau jadi pengunjung yang apresiatif banget. Kemudian juga untuk SMK 13-nya terima kasih sudah memberikan venue, fasilitas listrik, air dan yang lain-lain, karena tanpa mereka kita bingung mau di mana. Betul, Karena kan tempat betul, lain betul. banyak yang berbayar. Ya mungkin Iya, kebetulan karena saya juga bagian dari SMK 13 jadi dipermudah. Untuk kedepannya teman-teman satu angkatan kami, untuk angkatan Ilkom Area 23, saya harap sih event yang sudah dilaksanakan tahun ini adalah event kenangan
sampai nanti kita lulus ya gitu seenggaknya punya Enggak ya? torehan sejarah apa ya gitu di awal kali masuk kan nggak mesti rebel-rebel terus ya tiap tahun tuh harus ada karyanya. Nah, mudah-mudahan karya ini adalah karya yang bisa dikenang gitu karena kan ada di Instagram kami, ada di Kominfo ini di Kominfo untuk wawancaranya. Dan terakhir untuk mahasiswa baru yang nanti akan meneruskan estafet kegiatan UAS ini, ya mudah-mudahan yang tadi kami bilang bisa lebih meriah, lebih keren, lebih hancur parah, lebih galaxy gitu. Gitu lebih keren lagi. Gitu sih. Lebih keren, oke. Oh, dan terima kasih juga buat Kominfo. Terima kasih untuk Thank you, terima Kominfo. kasih mau jadi media partner dan juga sponsor-sponsor Betul. lainnya. Boleh disebutin nggak sih? Boleh, silakan ya. Kami Terima kasih mau banyak berterima untuk kasih kepada sponsor. Kominfo, untuk media partnernya ada Kominfo dan juga Kominfo RRI Smile Bandung, terus juga untuk Skincare Azlu, IM3, kemudian juga Kaf, kemudian juga ayam geprek sambal sangar, basmut Pak Haji Oyo, bubur Mang Ama gitu, banyak lah pokoknya. Ini serius sebanyak itu? Yang IM3 tadi? Parah. Ya beberapa lah. Oh, banyak loh, sponsornya hebat. Iya. Kalau datang banyak, nggak terlalu banyak. Padahal persiapan waktu itu tadi cuma 1 1 sampai 2 bulan. bulan, 2 bulan doang, tapi Betul. sponsornya sebanyak itu. Sambil diberikan ancaman biasa. Wow, luar biasa. Tapi saya luar biasa respect juga sama Pak dosennya. Memang ini sangat mangga nih mahasiswa-mahasiswinya berkreasi. Silahkan gitu ya. Benar-benar dibebasin ya untuk berkreasi ya. Iya, tapi hal-hal yang di luar Ya, dihimbau gitu outside ya. dia hanya menghimbau, Hanya menghimbau tidak saja. saklek gitu orangnya. Luar biasa. Oh ya, Akang Teteh untuk event ini ada Instagramnya nggak sih atau mungkin? Ada dong. Ada? Iya, Ada sosial dong. media yang untuk tahun depan nih barangkali ada yang pengunjung yang ingin menantikan untuk tahun depan. Saya mau mantau di mana nih, nama Instagramnya boleh disampaikan Instagramnya barangkali? @rana_winata_nugraha Eh, _MCC. mohon maaf itu Promosi. Instagram pribadi ya. Promosi. Sorry. Nama eventnya saja itu nanti kita di belakang Ya, emang suka menyelam sambil minum air. Instagramnya Harmony Expo. Harmony Expo ya. Harmony, Oke. Harmo NENY EXPO. Expo. Jadi nanti boleh untuk pengunjung kemarin yang ingin datang lagi di tahun depan bisa di stalking ya, Betul. Harmony Expo. Expo. Betul. Harmony Expo aja ya Iya. berarti. Oke, mangga dicatat ya warga Bandung. Mungkin kira-kira itu di tahun depan sekitar di bulan September juga. Kayaknya iya karena Agustus, September mungkin ya. agenda dinas pendidikannya pasti sama setiap tahun. Pasti sama karena UASnya di Iya. tanggal segitu. Betul. Oke deh. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Akang Teteh. Thank you. Sama-sama. Thank you, hatur nuhun. Semoga Harmoni Expo semakin berkembang yang Amin, tadi amin. Akang Teteh inginkan dan Amin. nanti adik-adiknya semakin kreatif ya Betul. untuk mengembangkan Harus. event ini harus. Makanya ditolong bantuannya. Siap. Aduh, Siap. cenah kata si Akang teh. Aduh, saya tuh udah pengen udahan. Baik ya udah Teteh, Akang hatur nuhun ya. Sami-sami. Sehat selalu dan Sami-sami. semangat Amin. terus sampai nanti Siap, lulus ya. Ini semangat. baru semester 3. Saya Baru semester masih 3. panjang 4, 5, perjalanannya 6 ya. Semester 3 nih. Tiga Bye. tiga. Semester 3 Baik, nih. sehat selalu Akang, terima kasih. Ya. Iya, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.